Satuan Polisi Pamung Praja ini mengampu SPM, standar pelayanan minimal. Di Pemko Medan itu ada 8 OPD yang menjadi urusan wajib negara. Kami berdasarkan undang-undang tahun 2023 tentang daerah bahwa tugas Satuan Polisi Pamung Praja itu sangat banyak dan luar biasa. Dan ini menjadi tugas gubernur, bupati, wali kota, dan menjadi kewenangan OPD, yaitu Satuan Polisi Pamung Praja se-Indonesia. Jadi tugas kami itu adalah apa? Pertama, menegakkan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di Kota Medan. Dan ini konten, makanya perlu kita di sini berkumpul, berdiskusi, sehingga ada bahan masukan, saran kepada kami pemerintah kota untuk menjadikan Medan menjadi yang lebih baik. Bulan puasa ini luar biasa. Kita berbeda dengan di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi, orang bulan puasa itu berhenti semua aktivitas kegiatannya. Kalau di Indonesia ini, makin bulan puasa, disitulah kesempatannya. Karena semua mau lebaran. Walaupun nggak jelas, habis lebaran pun nggak ngerti juga kita. Habis lebaran itu kebun binatang ya, semua ke mall. Nggak ada juga silaturahmi kayak zaman dulu kan. Tapi inilah. Nah inilah peran serta Pak Camat, Pak Lurah, Wilayah, termasuk rekan-rekan di Sub nanti. Kita lakukan sosialisasi agar masyarakat kita ini jangan terlalu mengganggu jalan. Itu yang paling penting. Sehingga apa? Semuanya bisa tertib. Kemudian juga jangan meninggalkan residu. Residunya itu apa? Sampah. Kita tetap jaga juga kebersihan kota. Janganlah kita istilahnya mengambil keuntungan tapi nyusahin orang juga. Ini ya yang perlu kita bersama memahamkannya. Nah, kalau memang ini pasti banyak nanti di Masjid Al-Jihad udah pasti penuh itu Abdullah Lubis ini. Nah, di masjid-masjid yang rame nanti itu pasti akan rame. Tapi nanti coba lalu lintasnya juga kita pikirkan. Nah, ini juga menjadi tugas kami, tugas Camat Lurah, dan juga bantuan dari rekan-rekan jurnalis untuk menyampaikan ini menjadi perpanjangan tangan kami supaya apa? Itu tadi kenyamanan kita. Kami juga nggak mau bulan puasa ini kami dosanya udah banyak kali, doa gak baik sama kami udah banyak kali. Ya. Jadi cukuplah itu, tapi bagaimana dengan kegiatan aktivitas ini tadi, bagaimana perekonomian juga bisa tumbuh, masyarakat juga bisa mengambil manfaat dari bulan suci Ramadan ini, tapi tidak mengganggu secara secara luar biasa lah, sehingga kami harus turun untuk melakukan penertiban yang mungkin sama-sama tidak diinginkan. Karena ini banyak mengandung hajat hidup orang dan juga bisa mengganggu hajat hidup orang juga. Kadang-kadang seperti itu di depan rumah kita, ya bisa di mana bisa. Karena jelas PKL itu sesuai dengan Perda Zonasi sudah jelas. Yang boleh PKL di Kota Medan ini warga Kota Medan. Itu yang pertama perlu disampaikan. Nah sekarang permasalahannya PKL ini banyak warga Kota Medan, luar Kota Medan. Nanti kalau ini kita tetapkan ini jadi masalah, tapi bukan masyarakat Indonesia, bukan. Nah, itu kadang-kadang sekarang ini yang banyak seperti itu. Orang dari luar daerah berjualan di Pajak Sikambing sampai siang, pulang dari situ tinggalkan sampah, dia pulang. Jadi pekerjaan Kota Medan jadi masalahnya, untungnya sama dia. Nah terakhir siapa yang main? Saya tidak mengatakan ini oknum, bisa saja ini dari personil ini. Karena apa? Ini tadi saya katakan. Bayangkan pemerintah kota sudah membangun pasar akik. Harapannya kemarin supaya pedagang Sukarame itu masuk pasar akik. Tapi karena ini pihak ketiga, berarti ada ada beban biaya untuk lapaknya.
Ternyata pedagangnya nggak mau keluar juga, udah sampai rumah makan baru udah sangat panjang sekali. Nah, inilah yang jadi masalah. Kenapa? Apakah pasar kita kurang? Saya kalau ditanya seperti ini, saya tidak mau mengkritisi kinerjanya PUD pasar. Tapi ini sangat berkaitan, topik ini sangat menarik bagi saya. Kenapa? Kalau saya bicara di luar kota Medan, pasar kita di sini mungkin ada 50 lebih. Tapi coba lihat, apakah pasar kota Medan ini layak? Di Jawa sana, pasar itu dulunya pusat perdagangan, sudah bergeser menjadi pusat silaturahmi. Kenapa? Orang enak berkumpul di pasar, bisa reuni karena pasarnya nyaman. Sekarang di Jawa itu, pasar sudah menjadi destinasi wisata, sementara di Medan masih stuck. Kalau saya bisa prediksi, 5 tahun ke depan pasar di kota Medan bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Jangankan pasar, mulai banyak yang tutup dengan adanya online, dengan adanya segala macam. Sekarang orang juga ada online beli sayuran segala macam. Tapi kalau pasarnya seperti itu, siapa orang yang mau datang ke pasar? Nah, ini satu masalah pasar. Kedua, di Medan ini 15 tahun yang lalu kalau kita ke pasar Bluebird udah pasti beli ikan. Sekarang yang menipu pada ikan. Kita kirain beli ikan banyak kain yang ada di situ. Di Medan tidak ada pasar yang sejenis, dan ini juga mungkin perlu masukan dan saran kita semua. Coba di Solo itu ada pasar batik, khusus batik. Nah, begitu dia yang travel membawakan wisatawan domestik maupun wisatawan luar negeri datang membawa pasar itu. Nah, supirnya pun dapat tip. Di sini ada yang dapat tip, tapi mana Juleika sama Bulu Merah? Coba, berani nggak kita bawa wisatawan domestik ke sentral? Nggak berani kita. Nggak berani. Coba, kalau andai kata ini contoh ya, jangan nanti. Kalau kita terkenal dengan ikan asin, Medan terkenal dengan ikan asin. Nah, kalau andai kata sentral itu menjadi sentral ikan asin khusus, mulai transaksi ton, kilo, sampai yang di packaging jadi oleh-oleh di sentral. Contoh nih, berani nggak kita membawakan wisatawan di sini? Berani. Masa ikan teri Medan dijual Juleika, dijual Bulu Merah? Kenapa nggak ada? Contoh nih, Medan terkenal dengan kopi. Ada nggak pasar kopi ini? Nggak ada. Tapi kalau ada satu pasar atau satu tempat itu kopi, mau transaksi ton, kilo, sampai yang di packaging jadi oleh-oleh, sampai di situ ada KP-KP-nya, bisa jadi tester 500 meter dari situ sudah aroma kopi. Berani nggak kita bawa? Berani. Yang ada kopi yang dengan aroma kopi satu, Jalan Garuda Sehat. Kalau contoh di pasar Petisah, kenapa nggak kita buat sentra emas? Sekarang mau dibentuk bank emas. Kalau memang di pasar Petisah khusus untuk emas, ada pasar unggas khusus unggas, ada pasar daging khusus daging, ada pasar jamu khusus jamu. Mau jamu sari rapet, sari kuat. Artinya kalau ini terjadi, berarti ini jadi objek wisata.